inilah yang saya bilang bahwa MK selalu tidak konsisten. Jangan ada tendensi politik. Nah, betul. Nah, apalagi mengarahkan kepada salah satu orang yang udah jelas itu orangnya. Apakah urgensinya ya ketika diujikan pasal ini dengan kepentingan bangsa dan negara? Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kebetulan bareng sama saya dan teman-teman saya yang biasa ngopi di seputaran kampus Universitas Islam Indonesia. Tentunya kita akan membahas, mengulik, serta berkomentar tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang huru haranya ya seperti kami ini, keluarga kecil di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya ini coba pertama memperkenalkan diri. Saya Fandi Rahab. Di kanan saya ada Mas Hanif. Nah, Mas Hanif, ini ada Mas Subhan. Darah dulu coba. Ini kita yang kami bertiga ini termasuk salah satu mahasiswa Universitas Islam UII Magister yang tentunya program ini menjadi salah satu penetrasi kami begitu. Karena jauhnya menempuh ke Kaliurang sana setelah dipindahkan dari Taman Siswa. Mau bersuara di tingkat kekuasaan juga kan belum ya. Masih bersuara-suara kecil lah. Ya. Langsung saja mungkin teman-teman. Yang pertama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya tentang batas usia capres dan cawapres. Ini akan menjadi dialog yang hangat tentunya, karena sekarang di media sangat banyak muncul berbagai jenis perspektif yang bahkan di luar dari perspektif ilmu hukum sendiri begitu. Tapi kali ini kita langsung menyampaikan berdasarkan ilmu hukum yang kita pelajari tentunya di bangku kuliah. Oke, ini pertama mungkin ke Mas Hanif. Gimana tuh? Ke Mas Hanif nih kita mulai. Saya sedikit coba saya dan Mas Hanif dan Mas Subhan coba menjelaskan kepada teman-teman hari ini sebenarnya posisi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini kalau berdasarkan legal standing itu sebenarnya seperti apa yang Mas Hanif pandang begitu, yang butuh kita komentari sekiranya apa kira-kira? Yang kemarin sudah sempat terdengar ya di ruang publik itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya sekedar putusan nomor 90 aja atau perkara nomor 90 aja, tapi sebelum-sebelumnya kan sudah ada pemohon yang dia mengajukan permohonan yang serupa gitu, seperti dari PSI, Partai Garuda dan seterusnya lah itu. Kemudian yang ramai memang di perkara nomor 90 karena itu yang dikabulkan oleh Mahkamah. Yang menjadi highlight juga ya. Yang menjadi highlight juga, betul. Nah, memang benar Mahkamah Konstitusi itu sebelum dia memeriksa pokok perkara, dia pasti akan memeriksa pertama itu legal standing terlebih dahulu. Legal standing itu ya kedudukan pemohon untuk menilai apakah pemohon ini punya kerugian konstitusional atau tidak, baik kerugian secara potensial maupun secara aktual, secara nyata. Nah, itu memang harus punya kerugian, harus punya landasan, harus punya kerugian konstitusional gitu. Karena di satu sisi dari legal standing itu kan dia membuktikan adanya hak konstitusional. Adanya hak konstitusional yang dilanggar dari diberlakukannya suatu pasal tertentu. Kan begitu. Nah, kalau kita melihat kemarin yang khususnya yang di perkara 90 itu ya, diajukan oleh pemohon yang namanya Almas. Dia adalah seorang mahasiswa UNS. Dia mengajukan permohonan judicial review terkait dengan pasal 169 huruf Q tentang batas usia minimal capres-cawapres yang mulanya 40 tahun. Dia meminta agar ditambahkan alternatif lain, yakni pernah berpengalaman sebagai kepala daerah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita melihat
Kira-kira di mana kerugian konstitusionalnya Almas? Si Almasnya ini ya. Betul, si Almasnya ini sebagai pemohon. Ya. Kira-kira kerugian konstitusional itu di mana? Ya kan, dengan diberlakukannya pasal 169 huruf Q, di mana kerugiannya dia? Apa hak yang dirugikan? Apa hak yang hilang dengan diberlakukannya pasal 169 huruf Q? Apa itu? Karena memang kan untuk terkait umur ini kan tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang dasar kita gitu. Ya. Jadi apa sebenarnya Mas Hanif kerugiannya itu? Kerugiannya itu. Disampaikan ke teman-teman ini biar pada tahu kan. Nah, itulah yang kemudian menjadi banyak pertanyaan di semua kalangan lah. Apa sih sebenarnya kerugiannya gitu. Nah, kalau di permohonannya, permohonnya Almas tuh hanya sekedar menyebutkan bahwa dia adalah seorang warga negara. Ya. Ya kan, dia adalah seorang warga negara. Entah dia sudah dikategorikan sebagai wajib pajak atau bukan. Ya toh, kan kita nggak tahu dia mahasiswa kan masih posisinya gitu. Jadi lucu juga si Almas ini jadinya ya. Ya bisa dibilang seperti itu lah. Terus dia juga baru mahasiswa semester 2 atau semester 3 lah. Dan dia di sana menyebutkan bahwa dia berkeinginan mempunyai cita-cita menjadi cita-cita masa kecil mungkin wajar ya Mas Hanif. Ya. Dalam artian ya mungkin ada yang bercita-cita jadi PNS atau Polri gitu. Tapi aku coba menangkap juga Mas Hanif. Sekiranya Almas ini dia itu masih wajib belajar 9 tahun, aku rasa dia begitu nggak apa-apa. Ini masalahnya udah kuliah ya Mas Hanif. Dia sudah kuliah. Nah, ya. dia bercita-cita menjadi presiden. Ya oke lah, kita semua orang kan punya hak untuk punya cita-cita gitu. Tapi ketika kemudian dalil itu dibawa sebagai landasan untuk mengajukan permohonan judicial review, saya rasa itu kurang akurat, kurang relevan gitu. Karena ya coba aja dilihat di PMK ya, peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa pemohon itu wajib harus punya kerugian konstitusional gitu. Baik yang secara aktual maupun secara potensial gitu. Tapi potensialnya yang memang benar-benar potensial gitu. Misalkan bahwa Almas sudah didukung oleh sebagian partai politik. Nah, ada legitimasi. Ada itunya. Tapi karena umur dia nggak bisa gitu. Nah, ini kan dia belum didukung oleh partai politik. Karena kan potensial yang di pasal 51 Undang-Undang MK itu kan menyatakan bahwa potensial dan dapat dinalar secara wajar. Betul. Ada kata wajarnya. Sehingga kalaupun kita memposisikan Almas masih berposisi sebagai mahasiswa, kemudian sejauh mana potensialnya beliau untuk dicalonkan sebagai presiden ataupun wakil presiden. Kalaupun potensial yang bisa kita nalar secara wajar, ya minimal dia sudah menjadi kader partai. Betul. Sehingga dia kemungkinan potensial akan diusungkan oleh partai ataupun gabungan partai politik. Betul. Itu wajar menurut kita. Tapi kalau misalnya kita bercita-cita, ya semua orang bercita-cita gitu. Ya benar, dia kader partai bukan. Bukan. Apalagi diusung oleh partai. Tidak. Nah, itu kan kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Orang potensialnya aja tidak ditemukan, tidak memenuhi, apalagi aktualnya. Iya. Jelas. Nah, ini kan terus kemudian yang menarik juga ternyata ketika mengajukan legal standing, yaitu terkait dengan kerugian hak konstitusional dan potensial ini, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan apa alasannya sehingga Almas memiliki legal standing tanpa menjelaskan. Iya, oke. Berarti gini Mas Hanif, dari penyampaian Mas Hanif sama Mas Subhan, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang begitu, kebiasaan MK ini sebenarnya dalam memutus perkara begini, dalam melihat perkara-perkara begini, gimana sebenarnya? Nah, jadi begini, memang inilah yang saya bilang bahwa MK selalu tidak konsisten dalam memeriksa legal standing. Di satu sisi, kadang Mahkamah Konstitusi itu dia memeriksa legal standing dengan secara ketat. Harus ada aktual inilah kerugian aktual loss. Tapi di satu sisi kadang mahkamah itu memeriksa dengan secara longgar, potensi dan seterusnya lah gitu. Contoh begini, di permohonannya terkait dengan presidential threshold ya, betul. Yang diajukan oleh Rizal Ramli.
beliau mengajukan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan presidential threshold. Dia sebelumnya kan sudah masuk sebagai bursa calon presiden lah, dan sudah diusung juga oleh beberapa partai politik itu. Tetapi dia nggak bisa maju karena ada ketentuan presidential threshold, itu ambang batas pencalonan presiden, 20%. Ya kan, 20%. Nah, di situ Rizal Ramli Pak Rizal Ramli ini mengajukan permohonan judicial review, tapi ditolak. Dianggapnya bahwa Pak Rizal Ramli itu tidak punya legal standing, tidak punya kerugian konstitusional. Nah, padahal kan seharusnya diterima, lebih masuk akal karena gitu. lebih potensial dan lebih aktual. Sudah ada dukungan dari partai politik. Potensialnya jadi masuk sehingga alasan logisnya masih bisa kita terima lah. Iya. Itu. Nah, tapi kadang juga ini mahkamah memeriksa juga secara longgar, tidak ketat. Seperti permohonan yang Almas itu, ya kan? Itu kan sangat longgar sekali itu. Atau kadang pernah juga di satu sisi, pokoknya siapapun warga negara selama dia membayar pajak, dia punya kerugian konstitusional. Kadang gitu. Makanya ya kadang ketika mahkamah itu tidak konsisten pada suatu pertimbangan ya dalam putusannya, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Apa dibalik ketidakkonsistenan itu? Pendekatan apa yang kemudian digunakan? Bisa mungkin pendekatan kepentingan misalkan. Bisa jadi juga seperti itu. Kita bisa berasumsi apapun. Kita bisa berasumsi apapun terkait dengan hal itu. Oke. Terlepas mungkin dari kebiasaan Mahkamah Konstitusi dulu, saya sebenarnya agak sedikit jargon yang yang jadi utama, the guardian of constitution. The guardian of constitution. Iya, betul. Jadi seolah-olah ini sudah mulai bergeser rasanya. Betul. Walaupun pada dasarnya terminologi pembentukan Mahkamah Konstitusi itu ya harus tetap mengedepankan konstitusi ya. Betul. Kan? Ya itulah. Ini kan Mahkamah Konstitusi ini kan lembaga yang lahir setelah reformasi. Ini sebagai lembaga yang kita harap-harapkan pada saat itu. Sebagai the guardian of constitution, sebagai the guardian of demokrasi, dan seterusnya itulah. Nah, seharusnya ketika dia sebagai the guardian of constitution atau the guardian of demokrasi begitu ya dia harusnya justru menunjukkan bahwa dia sebagai pengawal konstitusi yang memang benar gitu loh. Bukan justru malah sebagai alat untuk mengotak-atik konstitusi. Nah, ini kan betul tadi yang kamu sampaikan bahwa memang terjadi pergeseran. Ya kan? Pergeseran sudah tidak lagi menjadi pengawal konstitusi, tapi ya bisa bergeser menjadi alat untuk mengotak-atik konstitusi. Karena dari situlah jalan pintas kira-kira untuk mengubah konstitusi. Simple, singkat. Maksudnya Mas Hanif itu dalam artian dia mengotak-atik, menafsirkan konstitusi sesuai dengan kemauannya MK terhadap undang-undang. Karena dia kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sehingga dia punya hak absolut untuk menafsirkan daripada konstitusi itu sendiri. dalam menafsirkan, dalam menafsirkan itu, ya kan yang dia pegang otak-atik konstitusinya. Itu yang dimaksud otak-atik itu. Kembali mungkin ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya. Kalau kita pandang dari segi pokok materi sendiri begitu, apa yang menjadi pertama kali persoalan teman-teman di sini? Ini kan kita udah sering ngopi bareng nih kan. Banyak ini pasti persoalannya. Kalau dari Mas Hanif deh sendiri, kira-kira gimana Mas? Kalau menjadi pokok materi utama dari permohonan itu dari petitumnya lah. Iya, gimana kalau pandangan Mas Hanif? Ya, kalau dilihat dari alasan-alasan permohonannya yang kita lihat bahwa dia mengajukan pasal 169 huruf Q karena si Almas adalah pengagum wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ya kan, dan dia banyak memuji keberhasilan Gibran, kan begitu. Nah, kemudian dia juga disampaikan bahwa sayang sekali ketika wali kota seberhasil Gibran tidak bisa ikut berkontestasi sedini mungkin dalam kontestasi tingkat nasional sebagai presiden atau sebagai wakil presiden. Itu jelas tertuang dalam permohonannya. Sebagai alasan-alasan permohonannya dia mengajukan itu tuh
itu dijelaskan. Narasinya ada di sana Ada, gitu. ada jelas tertuang. Coba aja teman-teman nanti cek di permohonan itu ada tuh di website Mahkamah Konstitusi. Itu saya sudah baca bolak-balik itu. Di satu sisi dia di permohonannya juga menjabarkan terkait dengan kiprah anak muda, kemudian kepemimpinan keberhasilan ekonomi dan seterusnya lah, bahwa trennya saat ini adalah anak muda yang memimpin dan seterusnya gitu. Ya itu terserah, silahkan saja gitu. Tapi yang perlu kita lihat adalah ketika memang seseorang hendak mengajukan permohonan judicial review, tolong letakkan itu sebagai permohonan judicial review itu ketika memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada urgensinya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan satu orang tertentu. Sudah mengarah kepada subjek tertentu, siapa yang diuntungkan dengan adanya putusan ini. Betul, makanya kalau saya lihat bahwa permohonannya itu lebih banyak tendensi politiknya daripada rasional yuridisnya. Harusnya mungkin Mas Hanif, kalau pandangan saya mungkin harusnya ini momentum Mahkamah Konstitusi mengembalikan kepercayaan publik kepada the guardian of constitution tadi. Betul. Kan sedari awal kan isu politiknya memang, isu non yuridisnya kan memang sudah terdengar. Sudah terdengar gitu. Nah, seharusnya dengan itu Mahkamah Konstitusi harusnya harus lebih peka gitu. Jangan sampai kemudian benar yang diasumsikan orang bahwa MK ini sudah menjadi lembaga politik dengan mengabulkan itu. Akhirnya kan orang asumsinya benar, benar ini MK itu sudah masuk ke ranah-ranah non yuridis gitu. Kan begitu. Nah, tapi kalau kita misalkan lihat pasal 169 yang terkait dengan umur, ini kan juga sebenarnya open legal policy. Ya kan? Misalkan di permohonan judicial review terkait dengan umur minimal menjadi gubernur. Pada saat itu diajukan oleh PSI kalau nggak salah, Valdo Maldini, Samara, Rian Ernest dan seterusnya gitu. Dia pernah mengajukan judicial review terkait dengan batas minimal umur. Kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya karena pasal yang berkaitan dengan angka atau pasal yang berkaitan dengan umur, angka itu open legal policy atau menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk mengatur itu, bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu nggak punya kewenangan untuk mengubah peraturan yang dasarnya adalah open legal policy. Gitu. Tetapi itu juga sebenarnya tertuang juga dalam putusan sebelum perkara nomor 90, yang perkaranya PSI, perkaranya Partai Garuda, sudah dijabarkan dengan argumentasi open legal policy itu. Betul. Nah, kan ditolak tuh. Yang sebelum-sebelumnya kan putusan ditolak, itu argumennya itu open legal policy. Selesai. Nah, kemudian di pasal 90 kok malah justru diterima. Seharusnya ketika mahkamah sudah menyatakan bahwa itu sebagai open legal policy, maka tidak boleh ada tindakan apapun terhadap pasal itu. Termasuk penambahan norma baru atau penafsiran baru, itu nggak boleh karena itu open legal policy. Ketika open legal policy itu selesai bahwa itu adalah ranah pembentuk undang-undang. Karena berangkat dari pemahaman dasar kita bahwa MK itu adalah negatif legislator, bukan positif legislator. Betul. Dia tidak menciptakan norma itu, tetapi dia menguji. Betul. Seharusnya dia memposisikan di posisi itu. Betul, kalau kita bicara soal MK, memang MK adalah lembaga yang berfungsi sebagai negatif legislatur, atau dia MK hanya punya kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu peraturan itu konstitusional atau tidak konstitusional. Hanya itu aja. MK tidak punya kewenangan sebagai positif legislatur atau menciptakan norma baru atau membentuk norma baru. Itu nggak punya kewenangan untuk itu. Bahwa untuk membuat norma baru itu wilayahnya pada pembentuk undang-undang atau dalam hal ini DPR. Tapi dalam hal-hal yang urgent saja bisa saja kita memaklumi ketika MK berposisi sebagai positif legislatur. Tetapi kan pertanyaannya, apakah urgensinya ketika diujikan pasal ini dengan kepentingan bangsa dan negara? Apakah bangsa dan negara tidak punya orang lain yang pantas dan layak dicalonkan sebagai
cawapres? Kembali sebenarnya kalau saya ini mendengarkan apa yang disampaikan sama Mas Hani. Tendensi itu sebenarnya yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan ada tendensi politik. Nah, gitu betul. Nah, apalagi mengarahkan kepada salah satu orang yang udah jelas itu orangnya kan gitu. Betul. Nah, kalau misalkan kita lagi-lagi bicara tentang Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tadi benar bahwa sekalipun MK itu berfungsi sebagai negatif legislatur gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa memposisikan diri sebagai positif legislatur, ya kan? Dengan apa? Dengan melakukan judicial activism, ya kan? Dengan melakukan judicial activism. Nah, cuman pertanyaannya benar, dalam hal apa urgensinya MK itu bisa memposisikan diri sebagai positif legislator? Ya, ketika dia bisa memposisikan diri sebagai positif legislator ketika itu memang pasal itu berkaitan dengan kepentingan umum, ya kan, berkaitan dengan kepentingan umum. Apakah Mahkamah pernah positif legislator? Pernah. Zamannya Profesor Mahfud, ya kan, Prof. Jimli, dia pernah juga memposisikan diri sebagai positif legislator. Itu yang saya ingat ya terkait yang Prof. Mahfud itu, bahwa Prof. Mahfud menciptakan norma baru, siapapun selama dia punya KTP dia punya hak untuk memilih di TPS sekalipun dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. DPT. Tapi ketika dia punya KTP, dia bisa punya hak untuk memilih. Itu kan kepentingan umum, ya kan, dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat banyak. Nah, kalau ini siapa? Kepentingannya siapa gitu? Ya kan, kalau kita membandingkan dengan perkara nomor 90 ini kan kayak negara susah. punya Apakah sendiri. benar? Ini kan jelas kan. Bukan punya sendiri sih, mungkin punya keluarga mungkin. Itu kan mungkin Maksud juga mandangnya keluarga. maksudnya kan ini sudah jelas tertuang, ya kan, jelas tertuang ini untuk siapa, ya kan, ini kan jelas, dan siapa yang memanfaatkan secara langsung dengan adanya putusan MK ini. Tapi kan sudah sebenarnya kita jelas. Kalau kita mau berpikir rasional, ya kita juga tidak masalah apabila calon presiden itu 35 tahun. Iya. Tidak masalah. Betul. Kita bukan masalah mempermasalahkan generasi, bukan masalah angka. Betul. Tetapi ini sudah menjadi kasus konkret gitu loh. Kalau Konkret ke siapa gitu. betul. Kalau positioningku 100% definitely saya dukung anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik gitu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa anak muda kan di dalamnya ada yang namanya idealisme, ada yang namanya etika, moral, dan seterusnya. Itulah yang kemudian ya satu nafas lah dengan anak muda itu kan itu gitu. Nah, yang kemudian kita sesalkan adalah caranya. Saya setuju 35 tahun setuju, tetapi caranya bukan melalui Mahkamah Konstitusi, ya, tetapi ya melalui lembaga DPR atau kita sebut sebagai legislative review, ya kan? Melalui DPR, dia mintalah aja ke DPR untuk dirubah itu. Kan umur 35 tahun ini kan di dalam naskah akademiknya pun disebut 35 tahun. Tapi kita nggak ngerti juga politik hukum di lembaga DPR kemudian menetapkan 40 tahun. Nah, mungkin bisa di red line ya, teman-teman yang menyaksikan di red line ini. Kita nggak sensitif sama salah satu pasangan calon begitu. Tapi kita lebih mengomentari kepada muasal dari carut marut yang sekarang ada begitu. Oke. Kita coba lanjutkan. Kalau kita memandang amar putusan dari putusan P90 ini. Tapi sorry Mas Fandi. Gimana? Tapi sebelum kita masuk ke amar putusan, lebih menarik lagi nih, itu kita bahas di dalam petitumnya. Karena apa yang dimohonkan oleh Almas, narasinya adalah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ketika Mahkamah Konstitusi mengambil sikap, yaitu ketika dia menggunakan kewenangan Quod Bono, ketika dia mengambil suatu sikap merubah itu menjadi yang awalnya dimohonkan oleh Almas itu berpengalaman sebagai kepala daerah, kemudian diganti dengan sedang atau
pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Sehingga dari dua narasi ini, apabila kita mengacu kepada pemohonnya Almas, berarti harus sudah selesai dulu masa jabatan kepala daerah. Ya. Sehingga dia dianggap sudah berpengalaman. Betul. Tetapi ketika dirubah dengan sedang atau masih menjabat sebagai kepala daerah, tanpa diselesaikan pun jabatan itu sudah bisa dia mencalonkan sebagai Betul. presiden ataupun wakil presiden. Ya, oke. Itu mungkin kalau kita lihat dari petitumnya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup jelas. Ya, aku rasa jelas. itu menjadi pokok utama untuk teman-teman yang menyaksikan. Ya itulah makanya orang sebut itu sebagai ultra petita. Iya. Ya. Nah, ini kita ke amar putusan berarti ya. Nah, Amar iya. putusan. Nah, ini kita lanjut ke amar putusan nih. Ini makin lama makin menarik ini. Karena sebenarnya nggak cukup waktunya kalau hanya sedikit untuk pembahasan seperti ini. Karena pasti masih sangat banyak sekali celah yang harus dibahas oleh kami obrolan warung kopi. Gimana tadi Mas Hanif? Kalau tentang apa ultra petita dalam amar putusan itu, gimana pandangannya? Amar putusan ya, amar putusan. Amar putusan ya terkait dengan bunyi putusannya lah. Iya. Bahwa mengabulkan permohonan pemohon sebagian atau seluruhnya, bahwa menyatakan pasal 169 itu tidak inkonstitusional selama tidak dimaknai sebagai bla 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 dan seterusnya. Bahwa benar tadi dijelaskan permohonannya Almas itu dia berpengalaman. Ya. Ketika berpengalaman artinya dia harus selesai dulu menjabat sebagai kepala daerah, baru dia bisa dianggap sebagai berpengalaman gitu. Tetapi ternyata Mahkamah Konstitusi itu dia ultra petita atau dia mengabulkan permohonan melebihi dari apa yang diminta oleh pemohon, dengan menyatakan bahwa dengan menambah norma baru, dengan menambah alternatif baru, pernah garing sedang menjabat sebagai jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya. Nah, artinya ketika sedang garing pernah, ya kan, kita kan perlu bertanya apakah usia 40 tahun bisa disepadankan dengan sedang garing pernah menjabat sebagai kepala daerah. Itu kan itu tidak dijelaskan apakah itu bisa disepadankan antara 40 tahun atau garing atau sedang garing pernah. Itu tidak dijelaskan dalam pertimbangannya, dalam putusan pertimbangannya itu tidak dijelaskan gitu. Nah, ketika sedang garing pernah artinya baik kepala daerah itu yang dia baru menjabat 1 hari sebagai kepala daerah, ya kan, Sudah diperhitungkan bentuknya. itu sudah bisa menjadi calon, bisa menjadi calon presiden atau sebagai calon wakil presiden gitu. Tapi yang menarik juga, ketika ini sudah ditetapkan 40 tahun atau pernah atau sedang dipilih melalui pemilihan umum, ini adalah salah satu bentuk putusan yang menurut Wahidudin Adam ini adalah bentuk diskriminasi terhadap Jogja. Betul itu. Jogja lagi ya, ke Jogja ya. Gubernur Jogja tidak dipilih melalui pemilihan umum, Iya. sehingga ini adalah bentuk diskriminasi terhadap Jogja. Nah, Khususnya tata pemerintahan di Jogja ya. betul. Makanya apalagi misalkan begini, kenapa hanya jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum? Kenapa emangnya? Alasannya apa? Iya. Ini kan sekarang banyak PJ nih. Iya, iya. Iya kan, ini kan banyak PJ, kenapa dia nggak bisa? Iya, iya. Ya kan begitu. Nah, makanya saya bilang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan norma baru itu menjadi tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Absurd. Dan menjadi absurd. Ya. Itu rumusannya menjadi absurd, itu kacau betul itu rumusannya itu. Ya kan? Apa sedang garing pernah. Artinya ya dia 1 hari bisa jadi. Sejam pun bisa. 1 menit Yang penting dia sudah mengucapkan sumpah. Yang penting dia sudah mengucapkan sumpah. Iya. Ketika dia sudah mengucapkan sumpah ya sudah pernah. Artinya begini, misalkan berapa sekarang? Termasuk begini, kan sedang garing pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Oh, iya. Artinya DPRD, Ya. ya kan? Iya. Apalagi kepala desa. Ya kan? DPD juga kan. DPD. Iya benar DPD. Pokoknya apapun lah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya kan? Nah, pertanyaannya berapa umur
orang itu bisa menjadi bupati. Kalau nggak salah 25 tahun. Iya betul. Iya kan? Kalau gubernur 30. Kalau DPRD kabupaten kota berapa? DPRD kabupaten Kayaknya lebih muda ya, 23 ya, 20 atau 25 kalau nggak salah. Ya intinya gitu. Sepantaran itulah ya. Nah, misalkan begini. Artinya umur 25 tahun kemudian dia sudah pernah atau sedang menjabat sebagai jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sekalipun itu baru 1 jam, ya itu sudah bisa. Tapi itu juga yang jadi masalah ini, Mas Hanif. Gimana itu? Ini kan masalah ngurus bangsa. Masa kita bisa menentukan kualitas berpengalamannya seseorang dari tingkat keterpilihannya? Nah, Seharusnya kan kita melihat patokan kualitas orang itu dari kinerjanya. ya betul. Sehingga kita bisa melihat Pengalaman prestasi, pengalaman, dan kontribusi apa yang telah dilakukan untuk bangsa dan negara ini. Betul. Sejauh mana dia benar membangun bangsa dan negara ini. Ya. Kita kalau kita pertanyakan 2 tahun bisa merubah ekonomi, itu kan kira-kira ada faktor lain nih Mas Andi. Kalau ini Mas Suban sama Mas Hanif, kalau melihat komponen dari formasi hakim sendiri yang kemarin ada menerima, menolak, itu ini betul. gimana terhadap yang mulia ini yang kita cintai? itu betul, itu satu hal yang memang menjadi perhatian banyak kalangan akademisi ya. Nah, bahwa kan hakim konstitusi ini kan ada 9 orang, ya kan? Ya. Yang menerima sepenuhnya itu adalah 3 orang. Yang 2 ini menerima sebagian, artinya hanya gubernur saja yang boleh Ya. maju, ya kan, hanya gubernur. Kemudian yang 4 lainnya menolak permohonan. Nah, sekarang dari 3 komposisi ini kan 3 menerima sepenuhnya, 2 concurring. Ya. Kalau concurring opinion itu dia alasannya berbeda tapi tidak mempengaruhi amar putusan. betul, amarnya tuh sepakat lah. Ya. Tapi alasannya berbeda. Ya. Tapi yang kita lihat kan 2 ini justru amarnya beda. Beda. Nah, Ya. justru amarnya berbeda kan. Beda. Harusnya yang 2 ini dia nggak masuk sebagai concurring opinion, tapi masuk sebagai dissenting opinion. Ya. Karena kalau misalnya dari 3 ini kan boleh berpengalaman sebagai kepala daerah maupun gubernur ataupun bupati yang telah melalui lewat pemilihan umum. Sedangkan yang 2 ini kan membatasi hanya gubernur saja yang boleh mencalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Betul kan, itu masalahnya. betul kan, amarnya beda kan. Kalau amarnya beda seharusnya itu masuk sebagai dissenting opinion, Dissenting opinion. bukan di concurring opinion. Nah, itulah saya yang kemudian tidak begitu paham ya, kenapa kok justru hakim 2 ini ditempatkan sebagai concurring opinion, tidak ditempatkan sebagai dissenting opinion. Karena begini mungkin ya Mas Adi. Seingat saya itu ketika kalau nggak salah baca di Tempo itu, Eni Nurbaningsih itu mengambil sikap. Ini kan ada pertikaian dari beberapa hakim ini. Nah, 2 orang ini yang kemudian mengambil jalan tengah, moderatnya. Baiknya seperti apa? Karena salah satu gelagat yang jarang sekali ditunjukkan oleh Anwar Usman setelah sidang putusan nomor 90 itu, beliau langsung naik ke lantai 15. Nah, Itu dari laporan Tempo. Nah, berarti kan kemungkinan 2 hakim yang mengambil concurring opinion ini mengambil jalan moderat agar MK juga nggak pecah juga mungkin ya. Walaupun pada dasarnya keterbelahan itu nyata gitu ya. Nyata terjadi. Ya, mungkin ini ya untuk mengakhiri mungkin sedikit, saya mau minta pendapat kedua teman saya ini yang biasa ngopi bareng. Dari awal sampai akhir, sampai detik ini yang kita bahas, Mas Hanif sama Mas Suban. Teman-teman ngerasa nggak kalau sebenarnya ini sudah settingan begitu, atau bahkan ini sudah direncanakan? Gimana? Enggak, ini kan sebagai opini Asumsi kita aja, asumsi. bahkan secara lebih tega saya menyatakan ini adalah konspirasi. Ya. Konspirasi. Ya. Okay. Ini tidak bisa dianggap sebagai suatu kebetulan gitu. Misalkan begini, kan ada yang bilang, ini kan putusannya kan semua bupati yang di bawah 40 tahun kan bisa 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 selain Gibran kan bisa, yang lain kan bisa semua.
Iya, tapi kan momentumnya pada saat ini memang ditujukannya untuk Gibran. Yang ayahnya masih berkuasa. Yang ayahnya masih berkuasa menjadi presiden, yang pamannya merupakan ketua Mahkamah Konstitusi. Ini sudah barangkali memang sudah konspirasi, sudah desain lama begitu ya. Ini asumsi saya. Kalau Mas Subhan, Ya kira-kiranya saya tidak bisa menerima dengan akal sehat. Kalau kita menganggap ini adalah suatu kebetulan. Betul. Wah, ini nggak masuk akal kalau kebetulan yang kemudian meruntut itu kan lucu, Mas. Jadi seharusnya kalau saya beranggapan ini memang sudah disetting gitu. bagus seandainya kalau ini difilmkan ya. Bercanda. apalagi misalkan ini kaitannya dengan politik ya. Iya. Kan pilpres kan politik. Bahwa teori dalam politik kan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Iya, tidak ada. Semuanya pasti Grand design. Ya. Apa tuh namanya, terencana, sistematis, ya kan, terstruktur, sistematis dan masif lah kira-kira begitu. Ini pasti terencana. Ini bukan suatu kebetulan yang ujuk-ujuk itu enggak. Oke. Ini sudah desain lama. Oke. Teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu, sampai berjumpa di Episode selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi bersama teman-teman saya diskusi warung kopi. Terima kasih.